Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amelia Rasati dari kelas 2 SIP pada mata kuliah pemrograman framework. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan progres proyek Bina Desa saya. Di progres proyek Bina Desa saya, yaitu tentang inventaris dan aset, saya menambahkan CRUD baru, yaitu CRUD aset, yang terhubung dengan CRUD kategori aset. Dan juga saya di pertemuan kali ini akan membuat seeder dan faker untuk mengisi data pada warga. Dan di proyek inventaris dan aset ini akan saya publish ke global menggunakan server Always Data. Nah, selanjutnya langsung saja di sini saya akan menunjukkan progres project pada website aset dan inventaris dan aset saya. Nah, di sini merupakan halaman dashboardnya seperti minggu kemarin yang sudah saya tunjukkan, masih sama. Untuk progress project di sini ada CRUD aset yang sudah saya tambahkan nih aset. Nah, di sini akan menampilkan statistik row-nya. Ini ada total aset, kondisi baik, rusak ringan, rusak berat, dan di sini ada data aset yang sudah kita bikin. Kita coba tambahkan. Di sini kode asetnya terserah aja. Lalu di sini kita bikin lemari. Nah, di sini ada kategori, memilih kategori. Nah, kategori inilah yang dipanggil dari yang terhubung dari kategori aset. Jadi relasinya terhubung dari aset dan kategori. Nah, di sini kita pilih lemari, kita bikin alia, kita bikin tanggal perolehannya, terserah aja nilai perolehannya, baris kondisinya rusak ringan, bukan baru, rangannya kita strip, lalu kita simpan. Nah, kalau misalnya kode asetnya sudah pernah dipakai, dia akan menunjukkan alert bahwa validasinya gagal. Dia memberitahu bahwa kode asetnya sudah kepakai, jadi kita ganti, jadi kita simpan. Nah, dia akan menunjukkan alert data aset berhasil disimpan, lalu total asetnya bertambah menjadi 2, kondisi baik 1 sesuai dengan ini, kondisi baiknya di sini 1, lalu kondisi rusak ringannya juga 1. Nah, di sini juga bisa mengedit dan menghapus. Kita coba edit yang kategori HV. Kita ubah data perolehannya menjadi 4, menjadi rusak ringan. Kita simpan. Lalu kita simpan. Dia juga akan menampilkan alert berhasil diperbarui dan kondisi baiknya menjadi 0 karena sudah kita ubah menjadi rusak ringan. Lalu bisa juga kita hapus, yang baru kita hapus. Dia menampilkan apakah Anda ingin menghapus aset pada lemari ini, kategori lemari, kita okein. Dan dia menampilkan alert berhasil dihapus dan datanya hilang. Kita coba ke kategori aset. Nah, di kategori aset ini seperti yang sudah kita lihat di CRUD aset bahwa kategorinya cuma 2. Lalu kita coba tambahkan kategori lalu kita tambahkan meja. Kode uniknya, deskripsinya kita strip aja, kita simpan. Nah, dia seperti biasa dia bakal menunjukkan alert dan akan menambahkan kategori mejanya. Lalu kita cek lagi di kategori di aset, di data aset. Kita coba tambahkan data aset. Di sini kita coba asal aja. Nama asetnya di sini tadi apa ya? Nah, nama asetnya meja, lalu di sini kita pilih kategori meja yang sudah kita tambahkan tadi. Jadi dia bakal nambah di kategorinya ini, soalnya relasinya terhubung, jadi dia bakal nyambung ke
pilihan data asetnya. Lalu di sini penanggung jawabnya Amel. Tanggal perolehannya kita bikin 12. Selanjutnya kondisinya baik, lokasinya Pekanbaru, keterangannya kita strip aja. Lalu coba kita simpan. Setelah kita simpan, dia juga akan berhasil ditambahkan. Nih, dengan nama kategorinya tadi. Terus ini kategori yang kita pilih, ini kodenya. Ini kategori yang kita pilih, lalu ini lokasinya yang kita tambahkan, dan ini nilai perolehannya. Lalu ini ada tanggal perolehan, nama penanggung jawab. Ini bisa diedit dan dihapus. Nah, selanjutnya kita masuk ke warga user. Nah, di data warga ini saya sudah menggunakan seeder dengan memanggil fakernya, dan saya sudah membuat datanya dari faker. Nah, ini data yang saya buat ada kurang lebih 100-an. Nah, ini ada data yang saya buat manual, dan ini merupakan sebelah ke bawah ini merupakan data-data faker dari seeder yang sudah saya panggil. Ada 100 sini. Di sini menunjukkan warga laki-lakinya 50, warga perempuannya 50, dan yang memiliki pekerjaan ada 102 sesuai dengan total warganya ada 102. Nah, selanjutnya user. Pada user juga saya sudah menggunakan seeder dari first user. Di sini saya membuat data namanya admin dan emailnya admin, inventaris test. Nah, di sini bergabungnya kapan, lalu di sini status email, passwordnya. Nah, kurang lebih segitu progress project saya. Nah, selanjutnya masuk ke codingan yang sudah saya buat. Pertama di sini merupakan CRUD yang sudah saya bikin, yaitu aset sama indeks. Nah, di indeks ini saya sudah memakai partial view seperti folder lainnya. Di kategori user warga juga sudah memakai partial view. Nah, di indeks, edit, dan thread ini juga sudah menggunakan partial view. Nah, di sini di partial view di indeks ini menampilkan alert suksesnya seperti biasa. Lalu di sini ada static row-nya. Ini total aset, ini kondisi baik, ini rusak ringan, ini rusak berat. Nah, di bawahnya juga ada button untuk menambahkan data aset. Lalu di sini ada kelas untuk mencari asetnya. Lalu di bawahnya merupakan kelas row-nya untuk menampilkan datanya. Nah, di sini di kelas ini menampilkan nama asetnya. Nah, di sini akan melakukan pemanggilan nama aset, lalu di sini pemanggilan kode aset. Di bawahnya juga memanggilkan kategori. Nah, di sini memanggil nama kategorinya, kategori aset yang sudah kita hubungkan. Yang ini yang dimasukkan dengan relasi dengan kategori tadi. Lalu di sini juga ada lokasi. Lalu di sini juga ada nilai perolehannya, ada berapa numbernya, nilainya. Di sini ada kalender, memakai karbon. Lalu di sini juga ada penanggung jawab, untuk di sini memanggil penanggung jawabnya. Lalu di sini ada kondisi baik tadi, kondisi baik, rusak ringan, dan rusak berat ya. Lalu di bawahnya lagi ada tombol-tombol edit atau hapus. Nah, hapus. Nah, selanjutnya masuk ke edit. Di edit juga sudah menggunakan partial view tadi. Lalu di sini
menunjukkan formular editnya. Ubah edit ini memanggil nama asetnya yang sudah ada, yang sudah ditambahkan. Lalu di sini ada card containernya. Di sini ada detail asetnya, nama aset yang sudah ditambahkan tadi. Sini validasi. Nah, ini merupakan menunjukkan tadi kalau misalnya ada pesan error, validasi gagal, terdapat kesalahan dalam pengisian formulir yang seperti sudah saya coba saat menunjukkan progres project tadi. Lalu di sini ada button, di sini juga formnya nyambung ke aset data, ke aset update ya, ini informationnya memakai method put. Lalu di sini ada class row-nya. Sini ini kode aset, ini nama aset, ini kategorinya. Nah, ini merupakan kategori yang menyambung ke kategori aset. Nah, pilih kategori. Nah, ini menyambung ke relasi kategori aset tersebut. Ini memanggil primary key-nya, kategori ID, aset, kategori ID, kategori nama, kategori kode. Nah, di bawahnya juga ada yang penanggung jawab. Di sini memanggil penanggung jawabnya. Lalu di sini ada kolom data finansial dan kondisinya. Nah, di sini ada tanggal perolehan, nilai perolehan, ini kondisinya, lalu ini lokasi dan keterangan. Nah, di sini ada button batal ataupun simpan. Nah, selanjutnya ke create. Di create juga sudah memakai partial view. Di partial view untuk di partial view tadi sudah di sini ada menunjukkan bahwa errornya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi saat melakukan progress project. Lalu di sini ada class row-nya, ini informasi data aset, ini memanggil kode asetnya, ini memanggil nama aset, ini memanggil kategori yang sudah ada di kategori aset. Jadi dia nyambung, terhubung ke aset dari kategori aset. Jadi dia memanggil di sini kategori aset. Lalu di sini ada penanggung jawab. Lalu di sini ada detail kondisinya, tanggal perolehan, nilai perolehan, kondisi baik, rusak berat. Di sini ada lokasi dan di sini ada keterangan. Nah, di bawahnya juga ada tombol aksinya, buttonnya, yaitu kembali dan simpan. Selanjutnya masuk ke migration dari aset datanya, tabelnya. Nah, di sini memakai aset, lalu di sini ada kode uniknya yang unik. Terus di sini ada nama aset, kategori, tanggal perolehan, nilai perolehannya tuh 15 dan 2. Kondisinya ada baik, ringan, rusak ringan dan rusak berat. Lalu ada lokasi, penanggung jawab dan keterangannya. Lalu masuk ke modelnya. Nah, di model ini juga ini ada Nah, di model ini ada aset, lalu di sini ada kode asetnya, kategori, tanggal perolehan, nilai perolehan, kondisi, penanggung jawab. Lalu di sini ada tanggal perolehan dan nilai perolehannya. Ini memanggil tanggal, lalu ini pakai desimal, dan ini nyambung ke kategori aset tadi, ke primary key dari kategori aset. Lalu di sini ada controller dari aset controller. Di sini di functionnya, di sini aset, dia memanggil kategori aset juga. Lalu di sini memanggil patch asset indexnya. Lalu di create juga memanggil patch create aset create-nya. Di sini juga memanggil kategori aset tadi. Lalu di store-nya, di sini memakai juga repopulate from. Di sini memakai KD require, unique, required juga di sini.
Lalu di sini juga memanggil kategorinya seperti saya jelaskan tadi. Di sini ada tanggal, nilai, kondisi, lokasi, penanggung jawab. Lalu di sini juga ada asset create-nya, melakukan redirect juga. Kalau sukses datanya berhasil ditambahkan. Lalu di sini juga ada di sini memanggil asetnya. Lalu diedit, dia juga memanggil kategori aset tadi dan memanggil page asset editnya agar nyambung. Lalu diupdate juga sama, lebih sama dengan store tadi, memakai repopulate from. Lalu di destroy, di sini dia juga memakai redirect, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya ada di bagian seeder yang sudah kita tambahkan tadi. Pertama ada di create first user. Nah, di create first user ini menampilkan data admin, nama admin, lalu email admin, dan ini passwordnya. Dan dia akan menampilkan seperti di data user yang sudah ada tadi. Lalu di sini ada warga dummy yang memakai Faker. Nah, di sini menggunakan bahasa Indonesia, jadi dia memakai nama-nama orang Indonesia. Lalu di sini ada agamanya Islam, Kristen, Katolik sesuai dengan yang ada, jenis kelaminnya, pekerjaannya sesuai pekerjaan yang berada di Indonesia. Lalu di sini melakukan looping, yaitu memakai yang di sini melakukan looping dengan mengulangi 100 data tadi. Saya menambahkan 100 data, jadi di sini ada 100 data yang bakal terulang terus. 100 data penambahan. Lalu di sini ada jenis kelaminnya yang sesuai tadi, lalu namanya menggunakan Faker. Lalu di sini ada warganya, nomor KTP-nya pakai unik, Faker unik, ini numbernya ada 16 karakter dan ini namanya. Lalu ada jenis kelaminnya sesuai yang sudah diketik di sini. Lalu ada agamanya dan ada pekerjaannya, Faker random element pekerjaannya. Lalu ada teleponnya dan ada emailnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan git push. Pertama kita lakukan git add, lalu git commit, git commit. Lalu di sini penambah crud asset. Kita enter. Nah, lalu kita git push. Nah, git pushnya sudah berhasil. Nah, saya akan mencoba public project ini menggunakan OS Data agar semua bisa akses secara publik. Kenapa saya menggunakan OS Data? Karena ini merupakan referensi dari Bapak Fikri dan juga hanya OS Data yang memberikan akses free plan. Lalu langsung saja kita masuk ke OS Data. Kita coba login karena saya sudah membuat akun. Kita continue with Google. Nah, di sini langsung masuk ke akun yang sudah saya buat. Nah, OS Data ini memberikan akses sebanyak 1 GB dan untuk memasuknya akan meminta beberapa informasi diri. Lalu setelahnya untuk melakukan cara publiknya, kita akan ke environment-nya. Lalu di sini saya sudah mengubahnya menjadi 84 karena kita memakai PHP versionnya menjadi 84. Ini banyak tapi kita ubah menjadi 84. Lalu untuk yang lainnya nggak usah kita ubah, sama aja, lalu kita submit nanti.
Lalu setelah itu masuk ke database-nya, ke MySQL. Lalu di sini saya sudah membuat database saya. Nama database saya namanya AML Inventaris Asset. Nah, namanya AML Inventaris Asset, dan permissionnya di sini saya buat all right semua. Lalu di sini ada user. Nah, di user saya sudah membuat satu user, yaitu AML Guest. Nah, di sini namanya AML Guest saya buat. Dan untuk AML underscore ini tidak boleh dihapus karena sudah harus memulainya dengan AML underscore. Saya menambahkan guest. Lalu di option ini nggak usah diisi apa-apa. Untuk password kita buat passwordnya. Lalu di sini permissionnya AML inventaris aset dari database tadi kita bikin jadi alright dan kita submit. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke server untuk mengekon project inventaris saya. Kita masuk ke remote access, lalu ke SSH. Nah, di sini udah ada namanya, nama yang sudah saya buat tadi AML, home directory-nya, di sini ada password. Nah, untuk kita masuk ke lokalnya, kita pencet on the web aja ini. Nah, di sini kita login. Lalu kita masukkan passwordnya. Kita enter. Lalu setelah berhasil login, kita akan masuk ke GitHub untuk mengubahnya menjadi public. Nah, di sini sudah masuk. Kita masuk ke inventaris guest. Masih private. Lalu kita ke setting. Kita ke bawah. Kita ubah change menjadi public. Nah, kita lihat lagi di sini sudah menjadi public. Lalu di bagian inventaris guestnya ini kita copy, kita masuk lagi ke sini, kita mau bikin cd www, enter. Setelah itu kita git clone, copy. Nah, di sini udah. Lalu kita enter. Nah, dia akan melakukan clone. Kita tunggu. Lalu selanjutnya kita masuk ke inventarisnya, ke projectnya, gas. Setelah itu kita composer update. Nah, dia bakal mengupdate komposernya, kita tunggu. Lalu selanjutnya ini move env example env untuk menduplikat folder env-nya. Lalu setelah itu kita php artisan key generate, kita enter. Udah. Lalu kita masuk ke folder env dengan nano env. Setelah itu kita ubah database-nya. Setelah itu
ubah nama database-nya menjadi nama database yang sudah kita bikin tadi. Lalu nama username yang sudah kita buat juga tadi. Dan passwordnya, masukkan password yang sudah kita buat tadi. Dan jangan lupa untuk di hostnya kita masukkan link dari Always Data tadi. Lalu setelah itu untuk menyimpannya kita Ctrl X lalu Y lalu enter. Nah, setelah itu kita melakukan PHP artisan red. Yes. Lalu setelah berhasil kita clone, di sini kita cek di webnya, di site. Nah, ini merupakan site-nya. Nah, di sini di site-nya dia mengarahkan amelAlwaysData.net. Kita coba ke settingnya. Nah, di root directory-nya kita arahkan ke inventaris guest public. Nah, setelah kita masukkan public, kita buat PHP versionnya 84, lalu kita submit. Dia bakal has been update. Setelah sudah berhasil diupdate, kita coba amelAlwaysData.net. Nah, dia akan nyambung ke ke halaman website kita. Isinya sama, ada warga, ada user, kategori aset dan login. Nah, saya sudah berhasil untuk melakukan public pada progress project saya. Sekian progress project dari Bina Desa Inventaris Aset saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.